tiba-tiba mas, setelah saya asik ngobrol ya sama teman-teman, semua sontak melihat kayak tuyul mas, asli itu tuyul, cuman ada siungnya di sini, ada siungnya. Oh, ada siungnya. Iya, ada siungnya, terus ada apa, tanduknya. Itu lari di depan kita mas. Pas begitu saya keluar, asap ngikutin kita. Asap tuh di belakang tuh, mungkin itu bekas sambarannya, mungkin suara apa. Sahabat, jadi tadi saya mendengar suara lemparan dari sana, saya nggak tahu apa itu. Di samping kiri saya itu kan kelihatan jendela tuh mas. Di samping kiri saya tiduran di bawah, di samping kiri saya kelihatan jendela. Itu sontak entah bentuknya putih ya, saya anggapnya itu pocong, cuman saya nggak tahu juga pocong atau kuntilanak. Oke, buat sahabat tuliskan, jadi malam ini malam Jumat ya. Jadi di malam Jumat ini saya berbeda dengan biasanya nih sahabat. Jadi saya mau podcast sama teman saya, sama-sama kreator juga. Saya pengen tahu nih, pengen ngulik gitu tentang pengalamannya dia seperti apa. Pokoknya nggak perlu lama-lama, kita langsung panggil aja Mas Anin, sang penakut. Hadir Mas Anin. Assalamualaikum Mas Tudan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah sahabat, jadi ini Mas Anin ini adalah seorang konten kreator yang kreatif dan benar-benar pemberani. Jadi jangan fokus ke channelnya ya, sang penakut, tapi ini sebenarnya sang pemberani. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas Anin? Alhamdulillah sehat Mas Tudan. Sehat. Pada malam hari ini malam Jumat ya. Iya, ini malam Jumat. Mencekam banget nih. Nih sahabat ya, kita berada di tengah-tengah hutan dan nanti kita juga bakal bermalam di sini. Pokoknya tetap dengerin terus podcast kita di malam ini. Nanti kita bakal ulik-ulik tentang pengalamannya Mas Anin. Mas Anin boleh diminum dulu biar rileks. Oke, siap. Nah, gini dulu dong. Segar nggak Mas Anin? Alhamdulillah. Iya, aku tiba-tiba habis ya. Siapa yang minum itu? Udah ada yang minum, mungkin tuyul. Aduh. Gawat. Nah, saya mau bertanya-tanya nih Mas Anin. Oke. Mas Anin punya pengalaman apa sebelum eksplor? Oke, jadi saya akan bercerita pengalaman saya di waktu umur ya sekitar berapa tahun ya, sekitar ya belasan lah ada ya. Sekitar belasan, 12, umur 12 lah. Jadi saya tuh sebelum maghrib ya, saya kumpul sama teman-teman di rumah yang kosong mas. Kosong Rumah kosong, cuman ada pohon gede, pohon apa namanya lupa, pohon kedongdong mas. Nah jadi sebelum maghrib itu saya biasa ngobrol-ngobrol kan di sana sama teman-teman saya. Setelah maghrib tuh hujan mas, karena saya mau pulang, teman-teman mau pulang karena hujan juga mungkin ya, nggak pulang, diam di situ waktu hujan tuh gede banget. Ngobrol-ngobrol biasa, terus tiba-tiba ada suara petir mas. Tiba-tiba ada suara petir, langsung kita ngobrolin petirnya itu, ngobrolin petir ya, masalah gitulah. Tiba-tiba mas, setelah saya asik ngobrol ya sama teman-teman, semua sontak melihat kayak tuyul mas, asli itu tuyul, cuman ada siungnya di sini, ada siungnya. Oh, ada siungnya. Iya, ada siungnya, terus ada apa, tanduknya. Itu lari di depan kita mas. Itu persis di depan apa? Di depan, di bawah gitu? Di depan bangunan kosong itu lari.
ya kayak mungkin main hujan-hujanan ya Iya, gitu. iya. Sontak kaget semua tuh teman-teman saya ya sekitar ada 5 orang di sana. Lari Ada 5 semua. orang. Enggak lari ya, cuman kaget gitu. aja gitu, cuman sekelebat gitu ngelihatnya. Lari terus pada kaget semua teman-teman di situ ya. Posisinya kan masih hujan gede ya. Sebenarnya pengen cepet pulang, ya kalau untuk ke rumah kan sekitar ada 3 kilo 2 kilo lah kalau mau pulang itu mas. Nah semenjak sebut aja tuyul lah ya. Iya. Sebut aja tuyul. Semenjak munculnya tuyul, tiba-tiba mas, Apa itu? itu petir nyamber ke pohon Yang sekitaran situ. Iya. Waduh. Cepret, langsung kaget semua. Di situ kan dulu kan rumah kosong itu ada lampunya cuman satu di luar doang. Lampunya tuh satu. Cuman satu. Nah pas petir itu nyambar, mati lampunya. Itu semua. Lampu itu. Kita kaget semua. Pada lari. Ada yang satu sempat terlempar mas itu. Tuh ngeri juga ya. Pas petir nyamber itu. Satu yang terlempar, terus dia bilang ya minta tolong ya gimana saya menolongin ya, saya juga kaget ya gitu kan. Ada salah satu yang nulungin juga. Yang satunya itu katanya di kakinya pernah ada bekas kecelakaan. Waduh. Karena pasang pen. Nah nggak bisa dibayangin kalau misalkan petir itu nyambar ke salah satu orang yang atau kumpulan anak-anak di situ. Saya juga pas hendak mau lari ya, itu sontak gelap semua mas, gelap semua, mata ya udah kayak melek, cuman gelap karena itu mungkin sekitar jam berapa ya mas? Itu sesudah maghrib. Kan tadinya sebelum maghrib kan mau pulang, terus karena tersendat sama hujan gede, itu sudah maghrib dan sontak saya nyari jalan keluar gitu kan. Itu kan di rumah kosongnya pakai depannya itu kayak terpal, terus ada tiang-tiang gitu untuk keluar. Iya. Saya sempat nyari jalan tuh untuk keluar. Di situ udah bau kebakar gitu mas. Oh jadi sambaran petir tadi mungkin ya menyambar pohon ya? Iya. Pas begitu saya keluar, asap ngikutin kita. Asap tuh di belakang tuh. Mungkin itu bekas sambarannya mungkin astagfirullahaladzim. Suara apa? Sahabat, jadi tadi saya mendengar suara lemparan dari sana. Saya nggak tahu apa itu, tapi kita positif aja. Mungkin dahan yang jatuh ya mas ini ya. Sumpah sih merinding sebenarnya kita di sini. Nah kita balik lagi tadi, si tuyulnya itu cepat larinya apa gimana tuh? Itu sekelebatan mas. Sekelebatan doang, cuman udah lah hilang gitu di penglihatan kita semua tuh. Nah selain itu Mas Anin punya pengalaman apa lagi tuh tentang yang lainnya? Nah selain saya pengalaman ngelihat tuyul itu dan kesambar petir, ada juga pengalaman saya waktu di rumah mas. Di rumah saya kan orangnya suka nonton bola lah intinya ya kan. Begadang lah ya. Begadang tuh. Di satu waktu malam malam Kamis atau malam Selasa saya lupa. Itu nonton bola karena jadwalnya itu jam 1 malam mas. Jam 1 malam. Jam 1 malam saya nunggu dari sore, dari jam 11 karena mainnya jadwalnya itu jam 1. Karena itu kan keluarga udah pada tidur ya. Jam segitu udah pada tidur. Ya tadinya biasa aja mas, saya nonton bola ya. Biasa aja sambil tiduran. Di samping saya itu kan rumah itu kan ada jendela tuh. Jendela, kebetulan jendelanya ya saya nggak tutup mas, karena pengen ada udara angin masuk lah gitu. Saya sambil tiduran di sana, selang setengah jam saya nonton, itu tiba-tiba, padahal pandangan saya itu fokusnya itu ke TV ya, saya nonton bola,
cuman di samping kiri saya itu kan kelihatan jendela tuh mas. Di samping kiri saya tiduran di bawah, di samping kiri saya kelihatan jendela. Itu sontak entah bentuknya putih ya, saya anggapnya itu pocong, cuman saya nggak tahu juga pocong atau kuntilanak, saya nggak tahu. Itu di jendela itu kayak sekelebat mas, lewat doang. tapi bukan diam di situ posisi. bukan diem, sekelebat. Saya ya pertama saya anggap nah itu cuma halusinasi saya doang kan, mungkin cuma halusinasi ya. Santai lagi saya nonton sambil tiduran. Itu selang ngelihat pertama, kedua kalinya ngelihat lagi mas. Itu begitu saya merinding asli. Asli pas kedua kalinya saya ngelebat, langsung begitu ngelebat tuh diam aja mas. Itu saya kaget kan. Langsung ya umur sekitar 13 tahun 14 tahun lah saya itu. Saya nengok, kaget saya tuh, udah langsung lari ke kamar orang tua saya mas. Kan saya tidurnya bisa kan sama orang tua. Ini larinya saya ke kamar orang tua. Kebetulan orang tua ibu saya, dan di sana cuman ada ibu, orang tua bapak saya kan kalau malam nggak ada di rumah. Wah, tapi merinding juga ya tentang pengalamannya Mas Anin. Walaupun itu sekilat gitu ya. Kilas lah. Kilat ya. Sekilas lah intinya. Apa itu Mas Anin? Kok kayak ngelihat bayangan? Bukan. Jadi iya merinding. Jadi pengalaman lainnya apa lagi tuh Mas Anin? Pas sesudah kita eksplor gitu, maksudnya di pengalaman eksplor Mas Anin gitu. Pengalaman eksplor sesudah jadi konten kreator ya, yang saya nggak bisa lupakan itu waktu eksplor rumah sakit Resia itu Resia. Di Indramayu. Jadi awalnya aja udah kita kayak disesat atau kayak disasarin lah gitu intinya. Disesatkan lah sama Google gitu. Kayak disasarin sama itu map. Sama Google Map. Nah sempat saya tuh putus asa. Asli saya sempat putus asa. Kita garis bawah dulu sini ya. Jadi sebenarnya ini pengalaman saya berdua juga ya kalau masalah ini ya. Jadi benar-benar kita tuh kayak disesatkan, dan ini juga sempat putus asa karena saya bilang Mas Anin coba ke sini. Kita sempat udah berpisah ya Mas itu. Iya, tapi Mas Anin bilangnya jauh Mas, katanya mending saya balik lagi aja. Wah, itu ngeri banget sih sebenarnya. Ya, itu pengalaman. Dan untuk pengalaman ekspornya itu ya seperti biasa ya, saya ekspor kan. Yang bikin kagetnya di rumah sakit itu Mas, yang seingat saya di sana sempat saya dengar suara dan ada pergerakan di rumah sakit kan, ada tempat tidur pasien gitu Mas kan. Nah, pengalaman itu saya sempat lari, ada juga di videonya kan. Ada juga di videonya saya lari karena ranjang atau tempat tidur pasien itu bergerak Mas, kayak ngejar saya gitu. Asli itu pengalaman yang paling saya nggak bisa lupakan ya. Untuk pengalaman itu teman-teman. Asli itu saya nggak Nah terus ada lagi pengalaman ekspor. Ini mah bener-bener di luar nalar. Eksplor waktu itu bangunan diskotik yang terbengkalai. Iya. Di situ ya biasa ekspor, tiba-tiba suara apa? Burung ya mungkin. Burung. Tiba-tiba sayang ada yang ngetawain di situ Mas. Jadi ada suara ketawa. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk wujud pernah nggak Mas Anin?
Kalau selama explore saya belum pernah kalau untuk ngelihat wujud ya. Bayangan pernah ya? Bayangan ya, kalau bayangan pernah. Sering ya. Kalau wujud lama itu saya belum pernah. Belum Dan pernah. yang kebanyakan suara-suara Mas. Oke. Kebanyakan suara-suara. Terima kasih Mas Ani nih sudah bercerita Oke, tentang siap. pengalamannya. Wah, ini luar biasa banget. Sebenarnya saya juga bareng ya, sering ya, Sering walaupun bareng. emang jarang tapi kita sering. Jadi benar-benar pengalamannya Mas Ani itu serem banget sih menurut saya. Yang bikin saya nggak lupa ya itu Mas, sambaran petir itu. Sampai sekarang saya kalau mau hujan ada petir udah saya Jadi trauma gitu ya. trauma mendalam lah intinya gitu ya. Oke guys, jadi buat kalian yang penasaran sama pengalamannya atau explore Mas Anin, kalian boleh di subscribe nih, ada di bawah ini nih, Sang Penakut, channelnya Mas Anin ya. Siap. Pokoknya thank you banget nih buat kalian yang sudah dari tadi nontonin podcast kita. Jangan lupa di like, di komen, dan di share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.